Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di Gerakan Membaca Alkitab Rutin Gemar GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu Saudara, saya ini mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Mari bersama-sama kita mau baca di dalam Markus pasal 13 ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Sedangkan pembacaan kita Bapak Ibu Saudara di Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau belajar bersama-sama di sini. Bapak Ibu Saudara, kalau di perikopnya di situ dikatakan khotbah tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh bersyukur Tuhan memperingatkan buat kita untuk berhati-hati dan kita harus tetap waspada di sini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau lihat di dalam Mazmur pasal 13 ayat 5, begini bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan ada satu penekanan waspadalah Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus waspada Bapak Ibu Saudara? Karena akhir zaman ini banyak penyesatan. Banyak penyesatan yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Coba kita akan melihat di ayat yang ke-6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, peringatan tentang bicara tentang waspadalah ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melihat di sini Yesus menasihatkan waspadalah Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-9-nya Bapak Ibu Saudara ada satu penekanan lagi di sana dikatakan, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Di situ berarti Bapak Ibu Saudara ada satu penekanan lagi Bapak Ibu Saudara. Ada waspadalah, ada kehati-hatian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nanti kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di perikopnya pasal 13 di situ juga dikatakan berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu hal yang biasa, tetapi tidak bisa kita main-mainkan Bapak Ibu Saudara. Ada satu peringatan buat kita, di mana di situ katakan waspadalah dan hati-hatilah dan berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Karena penyesatan, ajaran sesat Bapak Ibu Saudara, di sini semakin hari yang tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, ya itu akan menjerumuskan kita. Seolah-olah kita kok dekat dengan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata yang diajarkan adalah hanya untuk kepuasan kedagingan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, yang hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara, terlebih-lebih Bapak Ibu Saudara kita harus berhati-hati jika ajaran itu tidak mengajarkan tentang Yesus Bapak Ibu Saudara, yang bersama-sama saat ini kita semakin hari harus berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita semakin harus berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, harus serupa seperti Kristus. Tapi ajaran itu mengajarkan hanya untuk keinginan daging kita Bapak Ibu Saudara. Itu juga perlu dihati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Nah di akhir zaman ada penyesatan yang begitu luar biasa. Dan juga Bapak Ibu Saudara kita ketahui di akhir zaman ini, kita ketahui Bapak Ibu Saudara perang ada sudah di mana-mana. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada beberapa negara yang sudah saling perang, saling menghancurkan di Ukraina dan Rusia. Ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda Bapak Ibu Saudara. Dan bencana alam Bapak Ibu Saudara, gempa bumi yang beberapa minggu yang kemarin terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu pertikaian Bapak Ibu Saudara. Nah apalagi Bapak Ibu Saudara yang kita barusan dengar ini Bapak Ibu Saudara, persepak bolaan Indonesia yang merenggut nyawa Bapak Ibu Saudara. Itu begitu bagian-bagian yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kedurhakaan dunia semakin hari, kasih itu semakin hari semakin luntur Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara yang saat ini yang Yesus menekankan buat kita. Bertahanlah sampai akhir Bapak Ibu Saudara. Tantangan begitu banyak yang kita akan hadapi Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus tetap bertahan sampai akhir Bapak Ibu Saudara,
supaya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketabahan iman dan ketekunan dalam kesetiaan kepada Kristus adalah syarat Alkitabiah untuk keselamatan terakhir kita, Bapak Ibu. Ya, di mana Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 3. Nah, kalau kita bicara Ibrani pasal 3, di Ibrani pasal 3 Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang ke-14 ya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14 begini bunyi firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Puji nama Tuhan. Di sini ayat 1 diingatkan kembali, mari jangan kendor, semakin giat, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memang tantangan begitu banyak di hadapan kita di akhir zaman ini. Tapi dengan iman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya yang dalam hidup kita yang semakin hari bekerja dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kendor mengasihi Tuhan. Jangan sampai kendor membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara membaca gemar dengan tekun, Bapak Ibu Saudara akan bisa mampu memfilter jika ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan kehidupan tantangan yang saat ini, kita tetap beriman bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Jangan pernah takut, Tuhan mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup gemar kita pada pagi hari ini. Tetap setia walaupun tantangan, ketakutan yang kita lihat saat ini dalam dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau ingatkan kami untuk tetap berwaspada, berjaga-jaga dan berhati-hati Tuhan. Karena dunia ini akan menuju kehancurannya. Kami percaya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus menguatkan kami. Supaya kami tidak tersesat dengan ajaran-ajaran yang sesat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan keadaan dunia yang semakin hari menuju penderitaan, gempa bumi, peperangan di mana-mana Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bersama Roh Kudus yang menguatkan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.